Oke, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin menyajikan presentasi mengenai penyajian dan pengungkapan dalam pelaporan keuangan. Nah, izin memperkenalkan diri, saya Cakradharma Waditya Pujarto dengan NIM 2021 12023 dan juga ada rekan saya yang lain. Saya Dani Aksan Alasad dengan nomor untuk mahasiswa 2021 12 11 018. Saya Muhammad Fitra Fajin Sahal dengan nomor induk mahasiswa 2021 121 1025. Saya Salmia Titan Dibilang dengan NIM 2019 1231039. Saya Roli Anita Valentina dengan NIM 2021 Oke, boleh di next, lanjut ke materi. Dari sini tujuan pembelajarannya yang pertama itu kita diminta untuk meninjau prinsip mengenai pengungkapan penuh dan diminta juga untuk menjelaskan masalah dari implementasinya. Yang kedua ini menjelaskan kegunaan catatan dalam penyusunan laporan keuangannya. Terus yang ketiga ini mendiskusikan persyaratan pengungkapan untuk transaksi pihak berelasi, peristiwa kemudian, dan juga segmen bisnis utama. Terus yang keempat ini diminta juga untuk menjelaskan masalah akuntansi yang terkait dengan pelaporan intern. Terus yang kelima ini identifikasi pengungkapan utama dalam laporan auditor. Yang keenam ini memahami tanggung jawab manajemen atas keuangannya. Terus yang ketujuh ini identifikasi masalah yang terkait dengan perakiraan dan proyeksi keuangan. Dan untuk yang terakhir ini menjelaskan tanggapan profesi terhadap kecurangan pelaporan keuangan di perusahaan. Next. Nah, di sini yang pertama itu prinsip pengungkapan penuh. Jadi prinsip pengungkapan penuh ini panggilan untuk pelaporan keuangan, fakta, keuangan apapun yang cukup signifikan untuk mempengaruhi penilaian pembaca yang terinformasi. Nah, bencana keuangan di Mahindra Satyam, Indonesia, dan masyarakat umum, FRA menyoroti sulitnya menerapkan prinsip pengungkapan penuh. Next. Nah, di sini ada peningkatan persyaratan pelaporan. Alasannya ini ditingkatkan persyaratan pelaporan ini pertama karena kompleksitas lingkungan bisnisnya. Terus yang kedua ini kebutuhan akan informasi yang tepat waktu. Terus yang terakhir ini mengenai akuntansinya ini sebagai perangkat kontrol dan pemantauan pada perusahaan. Next. Nah, di sini selanjutnya yaitu pengungkapan diferensial. Jadi IASB ini telah mengembangkan IFRS ini untuk entitas kecil dan menengah atau UKM. Nah, UKM kurang kompleks dalam beberapa cara ini. Pertama ini karena topik yang tidak relevan untuk UKM itu akan dihilangkan. Terus yang kedua ini memungkinkan lebih sedikit pilihan kebijakan akuntansinya. Terus yang ketiga ini banyak prinsip untuk mengakui dan mengukur aset, liabilitas, pendapatan, dan beban disederhanakan. Nah, terus secara signifikan lebih sedikit pengungkapan yang diperlukan. Yang terakhir ini revisi IFRS ini untuk UKM akan dibatasi setiap 3 tahun sekalinya. Next. Di sini ada catatan atas laporan keuangan. Jadi catatan ini akan adalah sarana untuk memperkuat atau menjelaskan hal-hal yang disajikan dalam bagian utama pernyataan. Nah, jadi kebijakan akuntansi perusahaan itu harus menyajikan pernyataan yang mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang diterapkan, ringkasan kebijakan akuntansi itu signifikan. Nah, selain itu, perusahaan ini juga harus mengidentifikasi pertimbangan yang akan dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansinya. Terus yang kedua ini juga mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat pada perusahaan tersebut. Next. Jadi
mengenai catatan atas laporan keuangan. Di pengungkapan utama ini, catatan umum biasanya tuh ada inventaris, ada perumahan tanaman dan peralatan, terus mengenai klaim kreditur, terus klaim pemegang saham, terus kontingensi dan komitmen, ada nilai wajar, pajak tanggungan pensiun dan sewa. Selanjutnya ada perubahan prinsip akuntansi. Next. Di sini pengungkapan transaksi atau peristiwa khusus. Jadi transaksi pihak terkait ini biasanya mengenai sifat hubungan, terus jumlah transaksi dan saldonya saldo terutang. Terus yang ketiga ini biasanya penyisian untuk piutang ragu-ragu, dan juga yang terakhir ini beban yang diakui selama periode sehubungan dengan piutang ini tak tertagih atau diragukan dari pihak berelasinya. Terus yang terakhirnya adalah kesalahan dan tipuan. Next. Jadi selanjutnya adalah peristiwa setelah periode pelaporan. Jadi peristiwa yang memberikan bukti yang pertama ini tambahan tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan. Jadi Januari 1 itu kan posisi mengenai laporan keuangannya, financial statement period. Terus yang kedua ini itu peristiwa yang memberikan bukti tentang kondisi itu tidak ada pada tanggal laporan posisi keuangan. Jadi pada tanggal 1 Januari tanggal 1 ini dikeluarkan financial statement period. Nah, terus pada tanggal Desember 31 ini ditutup dan mengeluarkan subsequent event period. Di terakhir ini pada Maret tanggal 3 2016 ini itu menjadi financial statement authorization date. Next. Nah, di sini ada contoh mengenai peristiwa pasca neraca. Jadi untuk setiap peristiwa berikutnya ini tunjukkan apakah sebuah perusahaan sebaiknya ini yang A ini menyesuaikan laporan keuangan, B-nya terus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, atau C tidak menyesuaikan atau mengungkapkan. Nah, jadi A yang pertama ini penyelesaian kasus pajak dengan biaya yang jauh melebihi jumlah yang diharapkan pada akhir tahun. Terus yang duanya ini pengenalan lini produk baru. Terus yang ketiga ini hilangnya pabrik perakitan akibat kebakaran. Yang keempat ini penjualan sebagian besar aset perusahaan. Yang kelima ini pensiun presiden perusahaan. Dan yang keenam ini penerbitan sejumlah besar saham biasa. Next. Selanjutnya yang ketujuh ini ada kehilangan pelanggan yang signifikan. Terus yang ke-8 ini pemogokan karyawan yang berkepanjangan. Yang ke-9 ini kerugian material atas piutang akhir tahun karena kebangkrutan pelanggannya. Yang 10 ini pengangkatan presiden baru. Terus yang 11 ini penyelesaian litigasi tahun sebelumnya. Yang ke-12 ini merger dengan perusahaan lain dengan ukuran yang sebanding. Next. Nah, di sini ada ilustrasi. Jadi investor dan analis investasi ini menginginkan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan juga laporan informasi arus kas di segmen individu yang menyusun angka pendapatan totalnya. Jadi di sini adalah ada tabel ini putih mengenai pendapatan tersegmentasi pernyataannya. Jadi Office Equipment and Auto Parts Company ini kan ini mengeluarkan income statement data in millions. Jadi net sales-nya ini di-consolidated ini sebesar 78,8. Terus untuk office equipment-nya ini telah keluar sebesar 18, maka auto parts-nya ini menjadi 60,8 berkurang.
Nah, terus sampai ke bawah sama, dan net income-nya ini maka di income statement ini net income-nya ini menjadi 6,6, dan untuk office equipment ini menjadi 0,7, dan untuk auto parts-nya ini menjadi 5,9. Nah, di sini ada tujuan pelaporan informasi tersegmentasi. Jadi untuk memberikan informasi tentang berbagai jenis kegiatan bisnis di mana suatu perusahaan ini terlibat dan lingkungan ekonomi yang berbeda di mana ia beroperasi. Nah, untuk memenuhi tujuan ini, maka akan membantu penggunanya ini yang pertama, pengguna ini akan lebih memahami kinerja perusahaan. Terus yang kedua ini dapat lebih baik pengguna ini untuk menilai prospeknya untuk arus kas bersih masa depan. Terus yang C ini yang terakhir membuat penilaian yang lebih terinformasi tentang perusahaan secara keseluruhan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu prinsip dasar. Pada IFRS mensyaratkan bahwa laporan keuangan untuk tujuan umum mencakup informasi terpilih atas dasar segmentasi tunggal. Nah, sebuah perusahaan dapat memenuhi tujuan pelaporan tersegmentasi dengan menyediakan laporan keuangan tersegmentasi berdasarkan bagaimana operasi perusahaan dikelola atau pendekatan manajemen. Next. Untuk mengidentifikasi segmen operasi, sebuah segmen operasi ini adalah komponen dari suatu perusahaan, di mana yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan penimbulan biaya. Kemudian hasil operasinya juga dikaji ulang secara berkala oleh pengambil keputusan operasional kepala perusahaan. Dan yang ketiga yaitu di mana informasi keuangan distrik tersedia. Next. Untuk segmen operasi dianggap signifikan, dan oleh karena itu segmen dilaporkan jika memenuhi satu atau lebih dari ambang kuantitatif berikut, yaitu seperti pendapatannya adalah 10% atau lebih dari pendapatan gabungan dari semua segmen operasi perusahaan. Kemudian jumlah absolut untung atau rugi adalah 10%, atau jumlah dari yang lebih besar dalam jumlah absolut dari yang pertama laba operasi gabungan dari semua segmen operasi yang tidak mengalami kerugian, dan yang kedua yaitu kerugian gabungan dari semua segmen operasi yang melaporkan kerugian. Selanjutnya itu aset yang dapat diidentifikasi adalah 10% atau lebih dari aset gabungan dari semua segmen operasi. Next. Nah, dalam menerapkan tes tersebut, perusahaan harus mempertahankan dua faktor tambahan, yaitu yang pertama, data segmen harus menjelaskan sebagian besar bisnis perusahaan. Secara khusus, hasil tersegmentasi harus sama, yaitu dengan atau melebihi 75% dari penjualan gabungan ke pelanggan yang tidak terafiliasi untuk seluruh perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu IASB memutuskan bahwa 10 adalah batas atas yang masuk akal untuk jumlah segmen yang harus diungkapkan perusahaan. Kemudian next. Nah, berikut untuk mengidentifikasi segmen operasi, ada beberapa segmen, yaitu pada segmen A untuk total revenue-nya sebesar 100 euro, dan untuk operating profit-nya sebesar 10 euro, dan identifiable asetnya sebesar 60 euro. Dan untuk segmen B, total revenue-nya sebesar 50, untuk operating profit-nya sebesar 2 euro, dan untuk identifiable asetnya sebesar 30. Untuk segmen C,
untuk total revenue-nya sebesar 700, operating profit loss-nya sebesar 40, dan identifiable asset sebesar 390. Dan untuk segmen D, total revenue-nya sebesar 300.000, operating profit loss-nya sebesar 20, dan identifiable asset-nya sebesar 160. Dan untuk segmen E, total revenue-nya sebesar 900, dan operating profit loss-nya sebesar 18, dan identifiable asset-nya sebesar 280. Dan untuk segmen terakhir yaitu segmen F, untuk total revenue sebesar 100 euro, dan operating profit loss-nya sebesar 5, minus 5, dan untuk identifiable asset-nya sebesar 50. Nah, untuk perusahaan akan menerapkan tes masing-masing seperti berikut. Untuk tes pendapatan yaitu 10% dikali 2.150 euro, yaitu sama dengan 2.100, yaitu sama dengan 215 euro. Nah, pada segmen C, D, dan E ini memenuhi tes ini. Next. Kemudian untuk tes uji laba rugi atau operasi, sebesar 10% dikali 90.000 euro, yaitu sama dengan 9 euro. Untuk pengujian ini didasarkan pada segmen non-rugi. Jadi untuk segmen A, C, D, dan E itu memenuhi tes ini. Kemudian next. Untuk tes aset yang dapat diidentifikasi yaitu 10% dikali 970 euro, yaitu sama dengan 97 euro. Nah, untuk segmen C, D, dan E memenuhi tes ini. Next. Nah, oleh karena itu, untuk segmen pelaporan adalah A, C, D, dan E. Dengan asumsi keempat segmen ini memiliki penjualan yang cukup untuk memenuhi 75% uji penjualan gabungan. Next. Dan untuk 75 dari tes penjualan gabungan, yaitu 75% dikali 2.150 euro, yaitu sama dengan 1.612,50 euro. Untuk penjualan segmen A, C, D, dan E berjumlah 2.000 euro, yaitu didapat dari 100 euro plus 700 euro plus 300 euro plus 900 euro. Jadi ini untuk segmen total revenue segmen A, C, D, dan E itu dijumlahkan. Nah, karena itu untuk tes 75% ini terpenuhi untuk segmen tersebut. Next. Untuk informasi tersegmentasi yang dilaporkan, ini membutuhkan IASB bahwa suatu perusahaan melaporkan hal-hal berikut, yaitu informasi umum tentang segmen operasi yang pertama. Yang kedua yaitu laba rugi segmen dan informasi terkait. Yang ketiga yaitu segmen aset dan liabilitas. Dan yang keempat itu rekonsiliasi. Yang kelima, informasi tentang produk dan layanan dan wilayah geografis. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu pelanggan utama. Next. Untuk laporan sementara, yaitu mencakup periode kurang dari 1 tahun. IFRS mengharuskan perusahaan untuk mengikuti pendekatan diskrit, yaitu perlakuan setiap periode interim sebagai periode akuntansi yang terpisah. Yang kedua yaitu ikuti prinsip penangguhan atau accrual yang digunakan untuk laporan tahunan. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu melaporkan transaksi akuntansi saat terjadi dan pengakuan biaya yang tidak boleh berubah dengan periode waktu yang dicakup. Next. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Untuk selanjutnya adalah masalah pengungkapan, masalah unik pelaporan interim. Itu yang pertama, pajak penghasilan, kemudian yang kedua, musiman, yang ketiga, melanjutkan kontroversi perdebatan tentang keterlibatan auditor independen dalam laporan interim. Next. Pendapat yang tidak dimodifikasi, auditor menyatakan pendapat bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan IFRS International Financial Reporting Standard. Pendapat lain berkualitas, merugikan, kemudian penafian. Next. Laporan auditor. Keadaan tertentu, meskipun tidak mempengaruhi opini wajar tanpa pengecualian auditor, mungkin mengharuskan auditor untuk melakukan tambahan paragraf penjelasan ke laporan audit. Pergi kepedulian, kurangnya konsistensi, dan penekanan suatu hal. Next. Pendapat yang memenuhi syarat mengandung pengecualian tentang pendapat baku. Keadaan mungkin termaksud batasan ruang lingkup. Yang kemudian yang kedua, laporan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan atau hasil operasi. Disebabkan dua hal. Pertama, kurangnya kesesuaian dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian pengungkapan yang tidak memadai. Next. Pendapat yang merugikan disyaratkan dalam setiap laporan, di mana pengecualian atas penyajian wajar begitu material, sehingga menurut pertimbangan auditor independen, pendapat wajar dengan pengecualian tidak dapat dibenarkan. Laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan sesuai dengan IFRS, jarang karena sebagian besar perusahaan mengubah akuntansi mereka agar sesuai dengan IFRS. Kemudian regulator pasar tidak akan mengizinkan perusahaan yang terdaftar di bursa memiliki pendapat yang merugikan. Next. Penafian pendapat tepat ketika auditor telah mengumpulkan begitu sedikit informasi atas laporan keuangan sehingga tidak ada pendapat yang dapat diberikan. Next. Komentar laporan manajemen. Komentar manajemen membantu dalam interpretasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Laporan tersebut dapat mencakup tinjauan terhadap faktor dan pengaruh utama yang menentukan kinerja keuangan, sumber pendanaan perusahaan dan rasio kewajiban terhadap ekuitas yang ditargetkan, dan sumber daya perusahaan tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan IFRS. Next. Tanggung jawab manajemen dan laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan dan membangun serta menggarap sistem pengendalian internal yang efektif. Auditor memberikan penilaian independen apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan IFRS. Next. Masalah pelaporan saat ini. Pelaporan perakiraan dan proyeksi keuangan. Perkiraan keuangan adalah seperangkat laporan keuangan prospektif yang menyajikan posisi keuangan yang diharapkan perusahaan, hasil operasi, dan arus kas. Keuangan proyeksi adalah laporan keuangan prospektif yang menyajikan diberikan satu atau lebih asumsi hipotesis
posisi keuangan yang diharapkan entitas, hasil operasi, dan arus kas. Regulator telah menetapkan aturan pelabuhan aman. Next. Pelaporan keuangan internet. Sebagian besar situs web perusahaan berisi tautan ke laporan keuangan dan pengungkapan lainnya. Memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi lebih mudah dan cepat dengan pengguna. Kemudian, izin pengguna memanfaatkan alat seperti mesin telusur dan hyperlink, dan membantu membuat laporan keuangan lebih relevan dengan memungkinkan perusahaan melaporkan data terpilah yang diperluas dan data yang lebih tepat waktu. Next. Kemudian, masalah pelaporan saat ini adalah pelaporan keuangan palsu. Perilaku yang disengaja atau sembrono, baik melalui tindakan atau kelalaian yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Penipuan yang melibatkan perusahaan terkenal seperti Parmalat, Mahindra Satyam, dan Society General menunjukkan bahwa lebih banyak yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Next. Kemudian pelaporan keuangan palsu. Penyebab kecurangan pelaporan keuangan. Penyebab umum adalah keinginan untuk memperoleh harga saham yang lebih tinggi, untuk menghindari default pada perjanjian pinjaman, atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari beberapa jenis kompensasi tambahan promosi. Next. Penyebab kecurangan pelaporan keuangan. Terkait dengan hal ini, peluang umum untuk penipuan pelaporan keuangan antara lain tidak adanya dewan direksi atau komite audit, kontrol akuntansi internal yang lemah atau tidak ada, transaksi yang tidak biasa atau kompleks, estimasi akuntansi yang membutuhkan pertimbangan signifikan, sifat audit internal yang tidak efektif. Next. Kemudian terkait dengan perspektif analisis laporan keuangan. Diperlukan pendekatan logis untuk analisis laporan keuangan yang terdiri dari langkah-langkah berikut. Pertama, ketahui pertanyaan yang ingin Anda temukan jawabannya. Kedua, ketahui pertanyaan yang dapat dijawab oleh rasio dan perbandingan tertentu. Yang ketiga, cocokkan 1 dan 2 di atas. Dengan pencocokan tersebut, analisis pernyataan akan memiliki arah dan tujuan yang logis. Kemudian, analisis laporan keuangan. Analisis mencakup pengertian bahwa pertama, laporan keuangan melaporkan masa lalu. Kemudian kedua, rasio tunggal dengan sendirinya tidak mungkin sangat berguna. Yang ketiga, kesadaran akan keterbatasan angka akuntansi yang digunakan dalam analisis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sahal. Next dan Oke, selanjutnya masih di analisis laporan keuangan dasar untuk mengajar types of ratio. Di sini rasio likuiditas yaitu ukuran kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo. Kemudian untuk aktivitas rasio di sini yaitu ukuran seberapa efektif perusahaan menggunakan aset yang digunakan, dan selanjutnya ada profitabilitas rasio di sini untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan perusahaan atau divisi tertentu dalam jangka waktu yang tertentu. Dan yang terakhir ada cakupan rasio, yaitu ukuran tingkat perlindungan bagi
bagi kreditur dan investor jangka panjang. Next. Selanjutnya, yang pertama yaitu tadi analisis rasio. Di sini ada rasio liquidity yang terdiri dari current ratio, yang dimana bisa didapatkan dari current aset dibagi dengan current liability. Kemudian yang kedua ada quick or acid test ratio atau ATR, yang bisa didapat dari cash, short term investment, and net receivable di jumlah kemudian dibagi dengan current liability. Dan yang ketiga ada current cash debt coverage yang didapat dari net cash provided by operating activities dibagi dengan average current liability, rata-rata current liability-nya. Selanjutnya, masih di analisis rasio, untuk poin kedua adalah, next slide. Ada rasio activity di sini. Yang pertama atau urutan keempat ada account receivable turnover yang dapat dari net sales dibagi dengan average trade receivable net. Kemudian yang kelima ada inventory turnover atau disingkat ITER yang dapat dari COGS dibagi dengan average inventory. Dan yang keenam ada certain asset turnover atau AT yang didapat dari net sales dibagi dengan average total asset. Next. Yang poin ketiga ada profitability, rasio profitability, yang dimana terdiri dari profit margin on sales yang dapat dari net income dibagi net sales, kemudian ada return on asset yang didapat dari net income dibagi dengan average total asset. Selanjutnya ada return on ordinary share capital equity yang didapat dari net income dikurangi dengan preference dividend dibagi dengan average shareholder equity ordinary. Akhirnya adalah kesalahan dan tipuan. Next. Jadi selanjutnya adalah peristiwa setelah periode pelaporan. Jadi peristiwa yang memberikan bukti yang pertama ini tambahan tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan. Jadi Januari 1 itu kan posisi mengenai laporan keuangannya, financial statement period. Terus yang kedua ini itu peristiwa yang memberikan bukti tentang kondisi itu tidak ada pada tanggal laporan posisi keuangan. Jadi pada tanggal 1 Januari tanggal 1 ini dikeluarkan financial statement period. Nah, terus pada tanggal Desember 31 ini ditutup dan mengeluarkan subsequent event period. Di terakhir ini pada Maret tanggal 3 2016 ini itu menjadi financial statement authorization date. Next. Nah, di sini ada contoh mengenai peristiwa pasca neraca. Jadi untuk setiap peristiwa berikutnya ini tunjukkan apakah sebuah perusahaan sebaiknya ini yang A ini menyesuaikan laporan keuangan, B-nya terus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, atau C tidak menyesuaikan atau mengungkapkan. Nah, jadi yang pertama ini penyelesaian kasus pajak dengan biaya yang jauh melebihi jumlah yang diharapkan pada akhir tahun. Terus yang duanya ini pengenalan lini produk baru. Terus yang ketiga ini hilangnya pabrik perakitan akibat kebakaran. Yang keempat ini penjualan sebagian besar aset perusahaan. Yang kelima ini pensiun presiden perusahaan. Dan yang keenam ini penerbitan sejumlah besar saham biasa. Next. Selanjutnya yang ketujuh ini ada kehilangan pelanggan yang signifikan. Terus yang ke-8 ini pemogokan karyawan yang berkepanjangan. Yang ke-9 ini kerugian material atas piutang akhir tahun karena kebangkrutan pelanggannya. Yang 10 ini pengangkatan presiden baru.
Terus yang sebelah sini penyelesaian litigasi tahun sebelumnya. Yang ke-12 ini merger dengan perusahaan lain dengan ukuran yang sebanding. Next. Nah, di sini ada ilustrasi. Jadi investor dan analis investasi ini menginginkan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan juga laporan informasi arus kas di segmen individu yang menyusun angka pendapatan totalnya. Jadi di sini adalah ada tabel ini putih mengenai pendapatan tersegmentasi pernyataannya. Jadi Office Equipment and Auto Parts Company ini kan ini mengeluarkan income statement data in millions. Jadi net sales-nya ini di-consolidated ini sebesar 78,8. Terus untuk Office Equipment-nya ini telah keluar sebesar 18. Maka auto parts-nya ini menjadi 60,8 berkurang. Nah, terus sampai ke bawah sama dan net income-nya ini maka di income statement ini net income-nya ini menjadi 6,6 dan untuk office equipment-nya ini menjadi 0,7 dan untuk auto parts-nya ini menjadi 5,9. Nah, di sini ada tujuan pelaporan informasi tersegmentasi. Jadi untuk memberikan informasi tentang berbagai jenis kegiatan bisnis di mana suatu perusahaan ini terlibat dan lingkungan ekonomi yang berbeda di mana ia beroperasi. Nah, untuk memenuhi tujuan ini, maka akan membantu penggunanya ini yang pertama, pengguna ini akan lebih memahami kinerja perusahaan. Terus yang kedua ini dapat lebih baik pengguna ini untuk menilai prospeknya untuk arus kas bersih masa depan. Terus yang C ini yang terakhir membuat penilaian yang lebih terinformasi tentang perusahaan secara keseluruhan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu prinsip dasar. Pada IFRS mensyaratkan bahwa laporan keuangan untuk tujuan umum mencakup informasi terpilih atas dasar segmentasi tunggal. Nah, sebuah perusahaan dapat memenuhi tujuan pelaporan tersegmentasi dengan menyediakan laporan keuangan tersegmentasi berdasarkan bagaimana operasi perusahaan dikelola atau pendekatan manajemen. Next. Untuk mengidentifikasi segmen operasi, sebuah segmen operasi ini adalah komponen dari suatu perusahaan, di mana yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan penimbulan biaya. Kemudian hasil operasinya juga dikaji ulang secara berkala oleh pengambil keputusan operasional kepala perusahaan. Dan yang ketiga yaitu di mana informasi keuangan distrik tersedia. Next. Untuk segmen operasi dianggap signifikan dan oleh karena itu segmen dilaporkan jika memenuhi satu atau lebih dari ambang kuantitatif berikut, yaitu seperti pendapatannya adalah 10% atau lebih dari pendapatan gabungan dari semua segmen operasi perusahaan. Kemudian jumlah absolut untung atau rugi adalah 10% atau jumlah dari yang lebih besar dalam jumlah absolut dari yang pertama laba operasi gabungan dari semua segmen operasi yang tidak mengalami kerugian, dan yang kedua yaitu kerugian gabungan dari semua segmen operasi yang melaporkan kerugian. Selanjutnya yaitu aset yang dapat diidentifikasi adalah 10% atau lebih dari aset gabungan dari semua segmen operasi. Next. Nah, dalam menerapkan tes tersebut, perusahaan harus mempertahankan dua faktor tambahan, yaitu yang pertama, data segmen harus menjelaskan sebagian besar bisnis perusahaan,
secara khusus hasil tersegmentasi harus sama, yaitu dengan atau melebihi 75% dari penjualan gabungan ke pelanggan yang tidak terafiliasi untuk seluruh perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu IASB memutuskan bahwa 10 adalah batas atas yang masuk akal untuk jumlah segmen yang harus diungkapkan perusahaan. Kemudian next. Nah, berikut untuk mengidentifikasi segmen operasi, ada beberapa segmen, yaitu pada segmen A untuk total revenue-nya sebesar 100 euro, dan untuk operating profit-nya sebesar 10 euro, dan identifiable asset-nya sebesar 60 euro. Dan untuk segmen B, total revenue-nya sebesar 50, untuk operating profit-nya sebesar 2 euro, dan untuk identifiable asetnya sebesar 30. Untuk segmen C, untuk total revenue sebesar 700, operating profit loss-nya sebesar 40, dan identifiable aset sebesar 390. Dan untuk segmen D, total revenue sebesar 300.000, operating profit loss-nya sebesar 20, dan identifiable asetnya sebesar 160. Dan untuk segmen E, total revenue-nya sebesar 900 dan operating profit loss-nya sebesar 18 dan identifiable asetnya sebesar 280. Dan untuk segmen terakhir yaitu segmen F, untuk total revenue sebesar 100 euro dan operating profit loss-nya sebesar 5 dan untuk identifiable asetnya sebesar 50. Nah, untuk perusahaan akan menerapkan tes masing-masing seperti berikut. Untuk tes pendapatan yaitu 10% dikali 2.150 euro, yaitu sama dengan 215 euro. Nah, pada segmen C, D, dan E ini memenuhi tes ini. Next. Kemudian untuk tes uji laba rugi atau operasi sebesar 10% dikali 90.000 euro, yaitu sama dengan 9 euro. Untuk pengujian ini didasarkan pada segmen non-rugi. Jadi untuk segmen A, C, D, dan E itu memenuhi tes ini. Kemudian next. Untuk tes aset yang dapat diidentifikasi yaitu 10% dikali 970 euro, itu sama dengan 97 euro. Nah, untuk segmen C, D, dan E memenuhi tes ini. Next. Nah, oleh karena itu, untuk segmen pelaporan adalah A, C, D, dan E. Dengan asumsi keempat segmen ini memiliki penjualan yang cukup untuk memenuhi 75% uji penjualan gabungan. Next. Dan untuk 75 dari tes penjualan gabungan yaitu 75% dikali 2.150 euro, yaitu sama dengan 1.612,50 euro. Untuk penjualan segmen A, C, D, dan E berjumlah 2.000 euro, yaitu didapat dari 100 euro plus 700 euro plus 300 euro plus 900 euro. Jadi ini untuk segmen total revenue segmen A, C, D, dan E itu dijumlahkan. Nah, karena itu untuk tes 75% ini terpenuhi untuk segmen tersebut. Next. Untuk informasi tersegmentasi yang dilaporkan, ini membutuhkan IASB bahwa suatu perusahaan melaporkan hal-hal berikut, yaitu informasi umum tentang segmen operasi yang pertama. Yang kedua yaitu laba rugi segmen dan informasi terkait. Yang ketiga yaitu segmen aset dan liabilitas. Dan yang keempat itu rekonsiliasi.
Yang kelima, informasi tentang produk dan layanan dan wilayah geografis. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu pelanggan utama. Next. Untuk laporan sementara, yaitu mencakup periode kurang dari 1 tahun. IFRS mengharuskan perusahaan untuk mengikuti pendekatan diskrit, yaitu perlakuan setiap periode interim sebagai periode akuntansi yang terpisah. Yang kedua, yaitu ikuti prinsip penangguhan atau accrual yang digunakan untuk laporan tahunan. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu melaporkan transaksi akuntansi saat terjadi dan pengakuan biaya yang tidak boleh berubah dengan periode waktu yang dicakup. Next. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya adalah masalah pengungkapan, masalah unik pelaporan interim. Itu yang pertama, pajak penghasilan, kemudian yang kedua, musiman, yang ketiga, melanjutkan kontroversi perdebatan tentang keterlibatan auditor independen dalam laporan interim. Next. Pendapat yang tidak dimodifikasi, auditor menyatakan pendapat bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan IFRS International Financial Reporting Standard. Pendapat lain berkualitas, merugikan, kemudian penafian. Next. Laporan auditor. Keadaan tertentu, meskipun tidak mempengaruhi opini wajar tanpa pengecualian auditor, mungkin mengharuskan auditor untuk melakukan tambahan paragraf penjelasan ke laporan audit. Pergi kepedulian, kurangnya konsistensi, dan penekanan suatu hal. Next. Pendapat yang memenuhi syarat mengandung pengecualian tentang pendapat baku. Keadaan mungkin termaksud batasan ruang lingkup. Yang kemudian yang kedua, laporan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan atau hasil operasi. Disebabkan dua hal. Pertama, kurangnya kesesuaian dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian pengungkapan yang tidak memadai. Next. Pendapat yang merugikan disyaratkan dalam setiap laporan, di mana pengecualian atas penyajian wajar begitu material, sehingga menurut pertimbangan auditor independen, pendapat wajar dengan pengecualian tidak dapat dibenarkan. Laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan sesuai dengan IFRS. Jarang, karena sebagian besar perusahaan mengubah akuntansi mereka agar sesuai dengan IFRS. Kemudian, regulator pasar tidak akan mengizinkan perusahaan yang terdaftar di bursa memiliki pendapat yang merugikan. Next. Penafian pendapat tepat ketika auditor telah mengumpulkan begitu sedikit informasi atas laporan keuangan sehingga tidak ada pendapat yang dapat diberikan. Next. Komentar laporan manajemen. Komentar manajemen membantu dalam interpretasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Laporan tersebut dapat mencakup tinjauan terhadap faktor dan pengaruh utama yang menentukan kinerja keuangan, sumber pendanaan perusahaan dan rasio kewajiban terhadap ekuitas yang ditargetkan,
dan sumber daya perusahaan tidak diakui dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan IFRS. Next. Tanggung jawab manajemen dan laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan dan membangun serta memelihara sistem pengendalian internal yang efektif. Auditor memberikan penilaian independen apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan IFRS. Next. Masalah pelaporan saat ini. Pelaporan perakiraan dan proyeksi keuangan. Perkiraan keuangan adalah seperangkat laporan keuangan prospektif yang menyajikan posisi keuangan yang diharapkan perusahaan, hasil operasi, dan arus kas. Keuangan proyeksi adalah laporan keuangan prospektif yang menyajikan diberikan satu atau lebih asumsi hipotesis, posisi keuangan yang diharapkan entitas, hasil operasi, dan arus kas. Regulator telah menetapkan aturan pelabuhan aman. Next. Pelaporan keuangan internet. Sebagian besar situs web perusahaan berisi tautan ke laporan keuangan dan pengungkapan lainnya. Memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi lebih mudah dan cepat dengan pengguna. Kemudian izin pengguna memanfaatkan alat seperti mesin telusur dan hyperlink dan membantu membuat laporan keuangan lebih relevan dengan memungkinkan perusahaan melaporkan data terpilah yang diperluas dan data yang lebih tepat waktu. Next. Kemudian masalah pelaporan saat ini adalah pelaporan keuangan palsu. Perilaku yang disengaja atau sembrono, baik melalui tindakan atau kelalaian yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Penipuan yang melibatkan perusahaan terkenal seperti Parmalat, Mahindra Satyam, dan Society General menunjukkan bahwa lebih banyak yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Next. Kemudian pelaporan keuangan palsu. Penyebab kecurangan pelaporan keuangan. Penyebab umum adalah keinginan untuk memperoleh harga saham yang lebih tinggi, untuk menghindari default pada perjanjian pinjaman, atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari beberapa jenis kompensasi tambahan promosi. Next. Penyebab kecurangan pelaporan keuangan. Terkait dengan hal ini, peluang umum untuk penipuan pelaporan keuangan antara lain tidak adanya dewan direksi atau komite audit, kontrol akuntansi internal yang lemah atau tidak ada, transaksi yang tidak biasa atau kompleks, estimasi akuntansi yang membutuhkan pertimbangan signifikan, sifat audit internal yang tidak efektif. Next. Kemudian terkait dengan perspektif analisis laporan keuangan. Diperlukan pendekatan logis untuk analisis laporan keuangan yang terdiri dari langkah-langkah berikut. Pertama, ketahui pertanyaan yang ingin Anda temukan jawabannya. Kedua, ketahui pertanyaan yang dapat dijawab oleh rasio dan perbandingan tertentu. Yang ketiga, cocokkan 1 dan 2 di atas. Dengan pencocokan tersebut, analisis pernyataan akan memiliki arah dan tujuan yang logis. Kemudian, analisis laporan keuangan. Analisis mencakup pengertian bahwa
Pertama, laporan keuangan melaporkan masa lalu. Kemudian kedua, rasio tunggal dengan sendirinya tidak mungkin sangat berguna. Yang ketiga, kesadaran akan keterbatasan angka akuntansi yang digunakan dalam analisis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sahal. Next dan Oke, selanjutnya masih di analisis laporan keuangan dasar untuk memajor types of ratio. Di sini rasio likuiditas yaitu ukuran kemampuan jangka pendek perusahaan untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo. Kemudian untuk aktivitas rasio di sini yaitu ukuran seberapa efektif perusahaan menggunakan aset yang digunakan, dan selanjutnya ada profitabilitas rasio di sini untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan perusahaan atau divisi tertentu dalam jangka waktu yang tertentu. Dan yang terakhir ada cakupan rasio, yaitu ukuran tingkat perlindungan bagi kreditur dan investor jangka panjang. Next. Selanjutnya, yang pertama yaitu tadi analisis rasio. Di sini ada rasio liquidity yang terdiri dari current ratio, yang dimana bisa didapatkan dari current aset dibagi dengan current liability. Kemudian yang kedua ada quick or acid test ratio atau ATR, yang bisa didapat dari cash, short term investment, and net receivable di jumlah kemudian dibagi dengan current liability. Dan yang ketiga ada current cash debt coverage yang didapat dari net cash provided by operating activities dibagi dengan average current liability, rata-rata current liability-nya. Selanjutnya, masih di analisis rasio, untuk poin kedua adalah, next slide. Ada rasio activity di sini. Yang pertama atau urutan keempat ada account receivable turnover yang dapat dari net sales dibagi dengan average trade receivable net. Kemudian yang kelima ada inventory turnover atau disingkat ITO yang dapat dari COGS dibagi dengan average inventory. Dan yang keenam ada certain asset turnover atau AT yang didapat dari net sales dibagi dengan average total asset. Next. Yang poin ketiga ada profitability, rasio profitability, yang dimana terdiri dari profit margin on sales yang dapat dari net income dibagi net sales, kemudian ada return on asset yang didapat dari net income dibagi dengan average total asset. Selanjutnya ada return on ordinary share capital equity yang didapat dari net income dikurangi dengan preference dividend dibagi dengan average shareholder equity ordinary. Kemudian selanjutnya ada earning per share yang didapat dari net income dikurangi dengan preference dividend, kemudian dibagi dengan weighted average number of share outstanding. Dan yang terakhir ada payout ratio yang didapat dari cash dividend dibagi dengan net income. Next. Untuk rasio yang keempat di sini ada coverage, yang dimana terdiri dari debt to asset ratio yang didapat dari total liabilities dibagi dengan total aset. Kemudian ada times interest earned yang didapat dari income before interest expense and tax dibagi dengan interest expense. Selanjutnya ada cash debt coverage yang didapat dari net cash provided by operating activity dibagi dengan average total liability. Kemudian yang terakhir ada book value per share yang didapat dari shareholder equity ordinary dibagi dengan outstanding shares. Next. Selanjutnya untuk keterbatasan analisis rasio. Di sini poin pertamanya yaitu berdasarkan biaya historis. Kemudian yang kedua menggunakan perkiraan. Dan yang ketiga, mencapai komparabilitas antara perusahaan dalam industri tertentu. Dan yang terakhir, sejumlah besar informasi penting tidak termasuk dalam laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dani Aksan.
Di sini saya akan menjelaskan tentang IFRS. Satu, membutuhkan informasi tersebut dalam pernyataan IFRS pertama perusahaan. Yang dimana pertama menjadi transparan, yang kedua memberikan titik awal yang cocok, dan yang ketiga memiliki biaya yang tidak memiliki manfaat. Prinsip mengesampingkan kemungkinan konversi dari GAAP nasional ke IFRS adalah aplikasi retrospektif penuh dari semua IFRS. Selanjutnya ada petunjuk umum yang dimana objektif adalah menyajikan laporan keuangan seolah-olah perusahaan selalu melaporkan IFRS. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus mengidentifikasi waktu untuk pernyataan IFRS pertamanya. Selanjutnya, siapkan pembukaan laporan posisi keuangan pada tanggal transaksi ke IFRS. Yang ketiga, pilihan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan IFRS dan terapkan kebijakan ini secara retrospektif. Selanjutnya, pertimbangan apakah akan menerapkan pengecualian opsional dan menerapkan pengecualian secara wajib. Dan terakhir, membuat pengungkapan yang luas untuk menjelaskan transisi ke IFRS. Lanjut, ada tanggal yang relevan setelah perusahaan memutuskan untuk beralih ke IFRS, ia harus memutuskan hal-hal berikut: tanggal transisi, tanggal, dan pelaporan tanggal. Lanjut, ada langkah implementasi yang dimana pembukaan pernyataan posisi keuangan IFRS, proses melibatkan langkah-langkah berikut. Sertakan semua aset dan kebijakan yang dibutuhkan IFRS. Yang kedua, kecualikan semua aset dan kewajiban yang tidak diizinkan oleh IFRS. Yang ketiga, klasifikasikan semua aset, kewajiban, dan ekuitas sesuai dengan IFRS. Yang keempat, ukur semua aset dan kewajiban sesuai dengan IFRS. Lanjut, ada pengecualian dari pengobatan retrospektif. Dewan diidentifikasikan area di mana perusahaan dilarang menerapkan retrospektif dalam adopsi IFRS pertama kalinya. Yang pertama yaitu perkiraan, yang kedua akuntansi lindung nilai, yang ketiga kepentingan dan pengendali. Lanjut, ada presentasi dan pengungkapan, yang dimana entitas laporan keuangan IFRS pertama mencakup 3 laporan posisi keuangan. Yang kedua, 2 laporan laba rugi komprehensif. Selanjutnya, 2 laporan laba rugi terpisah. Yang keempat, ada 2 laporan arus kas. Dan yang terakhir, 2 laporan perubahan ekuitas dan catatan terkait termasuk informasi komparatif. Lanjut, ada laporan keuangan IFRS. Pertama, perusahaan harus mencakup rekonsiliasi dari ekuitas dilaporkan secara dengan GAAP sebelumnya ke ekuitasnya sesuai dengan IFRS pada tanggal transaksinya. Yang kedua, total pendapatan komprehensifnya sesuai dengan IFRS menjadi total pendapatan komprehensif sesuai GAAP sebelumnya untuk periode yang sama. Sekian, terima kasih atas pemaparan pada hari ini. Mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.